Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu qayyutana ar-rasul qudwatuna al-Qur'anu bismilluna al-jihad sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina. Kita ingat bahwa sumber ajaran Islam itu dua, Quran dan Sunnah. Sunnah kalau Quran itu bersifat umum sekali, global sekali, susah untuk dipahami dan susah untuk dipraktekkan. Karena itu kehadiran hadis itu dalam rangka penjelasan Al-Quran dalam bentuk penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk perbuatan. Yang kita sudah katakan bahwa Al-Quran hadis itu al-bayanu an-nazari wal amali lil Quran. Penjelasan dalam bentuk operasional dan dalam bentuk teori bagi Al-Quranul Karim. Kehadiran Rasulullah SAW itu sendiri, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kitab padamu dan kehadiranmu untuk menjelaskan, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, untuk dijelaskan kepada manusia tentang Al-Quran diturunkan. Ini kita sudah bahas dalam pertemuan pertama. Terlalu banyak perintah-perintah atau larangan-larangan atau ajaran-ajaran Islam itu tidak bisa dipahami dengan sempurna, tidak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa hadis. Contoh yang mudah adalah salat. Salat itu bacaan-bacaannya tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan waktunya zuhur, asar, dan maghrib itu juga tidak ada dalam Al-Quran. Jadi terlalu banyak, apalagi namanya salat duha, salat istisqa, salat qabliyah, salat ba'diyah, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang lain-lain terlalu banyak. Ajaran Islam tidak bisa dipahami dengan baik tanpa hadis. Karena itu kalau ada orang-orang yang mengatakan tahu cukup dengan Al-Quran atau mengambil hadis sebagian tertentu, itu akan menyulitkan untuk memahami dan melaksanakan Al-Quran ini. Pelajaran kita yang pertama adalah hadis. Ikhlas dan pengaruhnya dalam amal. Jadi hadis ini kadang-kadang disebutkan babul ikhlas, kadang-kadang disebut niat. Hadis tentangnya, kita baca dulu hadisnya. Menjadi Amirul Mukminin Ibn Abi Hafs Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu. Jadi kalau sami'tu itu adalah hadis qauli. Kata-kata sami'tu jadi Rasulullah yang berbicara. Kalau ra'aitu, Rasul, dia melihat Rasul. Kalau sami'tu berarti Rasulullah langsung berbicara. Sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang cukup terkenal di sebagian orang. Tapi terkenal itu sampaikan innama a'malu bin niat. Kalau orang kita kan innama a'malu bin niat itu sudah umum. Tapi kalau untuk kita insya Allah lengkap. Kalau bisa lengkapnya an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ini sudah banyak yang hafal belum kita? Udah ya? Kan kita pernah ada kewajiban menghafal arba'in. Yang di depan sudah hafal semua sama ya. Di belakang sudah hafal semua. Insyaallah kita coba menghafal ini. Innamal a'malu binniyat, innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innama, sungguhnya, tapi bukan sungguhnya. Kata-kata innama hanya saja. Kata innama hanya, tidak ada yang lain. Innama, kalau ada dalam masdar innama itu menunjukkan hanya itu. Innamal a'malu, al-a'mal jamak daripada amal. Amal jamaknya al-a'mal. Innamal a'malu bin niyat, dengan niat. Niat juga jamak daripada niat. Wa innama, ulang lagi innama, likulli imri'in, bagi setiap orang, manawa, apa yang diniatkan. Jadi innama likulli imri'in, bagi setiap orang, artinya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu, maka barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, maka siapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia, yusibuha, asaba yusibu, mengenai, artinya yang dia cari, dia dapatkan. Awim ra'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang dia ingin nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya berdasarkan kemana, berdasarkan apa yang dia hijrahi. Ini arti hadis ini. Kita ulang, kita coba memahaminya. Innama, hanya saja, al-a'mal, semua perbuatan, bin niat, tergantung dengan niat. Saya mulai jelasin sedikit. Innama a'malu bin niat, sini ada kata-kata menurut ahli ulama hadis, innama sihhatul a'mal. Innamal a'mal itu ada kata-kata yang terdapat tersibat situ, sihhatul a'mal, sahnya amal. Sahnya amal. Atau yang kedua, qabulul amal, diterimanya amal.
Jadi kalau sahnya amal artinya apa? Pekerjaan itu sudah sesuai dengan aturan. Itu namanya sah. Tapi kalau diterima, lain lagi. Ini diterima di sisi Allah. Karena itu kerjaan kita sebaiknya sah dan diterima. Klik like, share,